Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, kalau pada hari ini kita masih dipertemukan dalam kebaktian online GKI Guntur. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah minggu ini dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita sambut Dia dan masuk hadirat-Nya dengan menaikkan pujian. Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta Saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Kebaktian online Minggu 22 November 2020 dengan tema Raja yang Mengembalakan akan dilayani oleh Pendeta Ujun Junaidi. Firman Tuhan yang mengawali kebaktian kita pada saat ini terambil dari Ibrani 1 ayat 3 dan 4. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat,
sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita dan mengakui betapa lemahnya kita dan betapa seringnya kita mengikuti keakuan kita daripada mengikuti kehendaknya. Marilah masing-masing kita secara pribadi mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mengaku di hadapan-Mu betapa lemahnya kami, betapa seringnya kami mengikuti keinginan kami sendiri dengan mengabaikan kehendak-Mu. Betapa seringnya kami mengabaikan firman-Mu yang membuat kami jatuh dalam dosa. Ampunilah kami dan kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah. Pikiran dan tuturku bercela, aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 dan 17. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa.
ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sudah ditebus olehnya, kini layanilah menggarismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu, junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taatan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan indah. Kembali kami dapat beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri membimbing dan mengajar kami, sehingga ketika kami membaca firman Tuhan, kami dapat memahaminya dengan baik. Dan ketika kami juga bersama-sama merenungkannya, kami boleh mendapatkan suatu pemaknaan yang baik, yang tentunya akan terus-menerus menguatkan, membarui kehidupan kami, yang kami juga boleh berkomitmen melakukannya di dalam setiap kehidupan kami sehari lepas sehari. Sehingga sungguh hanya Tuhanlah yang kami muliakan di dalam hidup kami, karena sungguh Engkaulah Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Bukalah hati kami ya Allah, kami sedia, rindu mendengarkan suara-Mu melalui pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Di dalam Kristus Sang Raja kehidupan kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu
sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa saat ini kita memasuki akhir dari tahun liturgi Bapak Ibu. Minggu depan tanggal 29 November kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent adalah awal dari tahun liturgi yang baru. Dan hari ini kita merayakan yang disebut sebagai Minggu Kristus Raja. Kita diajak sedikit melihat ke belakang nih Bapak Ibu, bahwa seluruh rangkaian peribadahan kita dari Minggu Advent tahun lalu sampai hari ini, kita lakukan ibadah minggu demi minggu sepanjang tahun, dan akhirnya kita sampai di titik ini, Minggu Kristus Raja, yang mengajak kita semua untuk memaknai bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Raja di dalam hidup setiap kita. Semua ibadah kita lakukan untuk memuliakan Kristus Sang Raja itu. Dan tema kita hari ini adalah Raja yang menggembalakan. Sebuah tema yang menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mengapa? Karena identitas Raja dilekatkan dengan sifat penggembalaan. Ini menarik sekali. Betul, ia adalah Raja yang maha kuasa di dalam hidup kita, tetapi ia juga bagaikan seorang gembala yang penuh cinta kasih, yang selalu merawat setiap umatnya, domba-domba gembalaannya. Raja memang identik dengan kekuasaan, dengan otoritas, tetapi dilekatkan dengan penggembalaan yang penuh belas kasih. Tema yang sungguh menguatkan kita, terutama dalam masa-masa sulit seperti ini Bapak Ibu, bahwa Sang Raja itu yang kita muliakan itu juga benar-benar peduli terhadap setiap kita, terhadap setiap umatnya, domba-domba gembalaannya.
Namun tema ini juga mengajak kita semua Bapak Ibu yang terkasih untuk meniru atau mencontoh, meneladani Tuhan Yesus Sang Raja itu. Ia mau peduli, berbelas kasih kepada mereka yang membutuhkan. Kita diajak merenungkan kalau kita punya otoritas, entah dalam keluarga, entah dalam pekerjaan, dalam apapun, kita punya power, kita punya kuasa, mari gunakan semuanya itu untuk apa? Membawa damai sejahtera bagi sesama. Karena itulah yang digunakan juga atau yang dilakukan juga oleh Tuhan Yesus di dalam karya pelayanan. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu ini dalam bacaan leksionari kita membahas tentang topik-topik akhir zaman. Kalau Bapak Ibu masih ingat misalkan tentang perumpamaan gadis bijaksana dan gadis yang bodoh, atau ada juga perumpamaan tentang talenta yang kita bahas juga di dalam kebaktian minggu kita. Dan hari ini kita membaca bersama dalam Injil yang kita baca bahwa anak manusia yaitu Tuhan Yesus Kristus akan datang sebagai raja dan sebagai hakim yang agung. Dalam Matius 25 ayat 31 kita mendapat keterangan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Nah Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa penulis Injil Matius ingin menegaskan siapa Yesus itu. Identitas Yesus yang adalah anak manusia tetapi juga raja yang mulia. Ia akan bertahta di atas kemuliaannya, bahkan semua malaikat akan berada bersama-sama dengan dia. Nah luar biasa Bapak Ibu, ini gambaran yang jelas sekali bahwa Yesuslah Raja semesta. Tetapi bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, Sang Raja itu juga akan melakukan sesuatu. Ia akan melakukan penghakiman bagi bangsa-bangsa. Sang Raja itu juga akan menjadi hakim yang agung. Dan kita membacanya di ayat 32. Namun yang menarik Bapak Ibu, Sang Hakim yang agung, Raja yang mulia itu kemudian dilukiskan juga seperti seorang gembala. Ia akan memisahkan orang benar dan orang jahat seperti gembala yang memisahkan domba dari kambing. Nah Bapak Ibu, konon di Palestina kalau pada siang hari itu kawanan domba akan bercampur dengan kawanan kambing. Dan mereka akan sama-sama merumput mencari makan. Dan menjelang malam, kawanan kambing akan dipisahkan ke tempat yang lebih hangat, lebih terlindung karena bulu kambing lebih tipis daripada bulu domba. Sedangkan domba-domba dibiarkan tidur di tempat yang terbuka. Nah, ilustrasi ini Bapak Ibu terjadi juga atau digunakan oleh penulis Injil Matius untuk mengisahkan hari penghakiman nanti. Bahwa sang hakim akan memisahkan dan menempatkan kawanan domba di sebelah kanannya dan kawanan kambing di sebelah kirinya. Di sini kita melihat kuasa sang gembala itu, otoritas sang gembala itu. Dan seorang gembala ini sangat kenal dengan dombanya Bapak Ibu. Ya, sangat kental dengan sifatnya yang akrab dengan domba-dombanya gitu. Mungkin kita melihat lukisan-lukisan gembala yang menggendong domba atau mencari domba yang hilang, akrab sekali gitu. Bahkan dia rela berkorban untuk mencari domba itu gitu. Dengan begitu kita bisa mengatakan Bapak Ibu bahwa sang hakim, sang gembala itu tahu betul, mengenal betul setiap domba-dombanya. Dan ini menjadi penting. Kenapa? Karena yang punya otoritas dan yang mengenal setiap dombanya adalah gembalanya, bukan kita. Dalam artian kita tidak usah sibuk mengatakan nih saya domba yang baik, kamu kambing, atau kita saling tunjuk-menunjuk mana domba dan mana kambing. Itu bukan hak kita, itu bukan otoritas kita. Itu adalah otoritas sang hakim, itu adalah kuasa dari sang gembala yang kenal betul setiap umatnya, setiap domba-domba gembalaan. Dan disinilah narasi ini kemudian mengejutkan Bapak Ibu.
Kenapa mengejutkan? Karena ukuran yang digunakan untuk menghakimi di hari penghakiman itu, kriteria yang dipakai pada saat penghakiman itu sungguh-sungguh sangat berbeda dengan bentuk-bentuk penghakiman pada umumnya. Acuannya tidak biasa. Apa itu? Orang-orang yang dipilihnya ini untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu, kerajaan sorga itu adalah mereka yang hidup tidak individualistis. Ayat 35-36 mencatat, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Apa artinya ini, Bapak Ibu Saudara? Acuan yang dipakai oleh sang hakim bukanlah prestasi kehidupan. Oh, apa prestasi kamu? Oh, apa yang kamu lakukan? Pencapaian apa yang kamu dapat? Bukan. Melainkan apa yang bisa diberikan dari dirinya untuk sesamanya. Bukan karena memiliki sesuatu maka ia akan dianggap pantas. Bukan. Tetapi karena ia memberikan sesuatu, karena ia mengasihi orang lain di luar dirinya, ia akan masuk ke dalam kerajaan sang raja itu. Sederhananya Bapak Ibu, mereka yang mau berbagi kehidupan kepada orang lain, itulah yang disambut di dalam kerajaan sang raja ini. Maka para hamba yang dikumpulkan itu bertanya, Tuhan, kapan? Ya, bila mana itu artinya kapan gitu ya. Kapan kami melakukan atau kami tidak melakukan semua yang tadi Tuhan sebutkan itu? Bagaimana kami tahu kami sudah atau belum menyambut Engkau, sang raja dan hakim yang agung itu? Pada ayat 40 kita mendapat jawaban, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dengan kata lain, Kristus menghadirkan dirinya di dalam realitas mereka yang lemah, mereka yang papa, mereka yang marginal. Dan bukan hanya itu, sesama kita yang paling hina, terpojokan. Setiap hal yang dilakukan bagi mereka berarti mereka sudah melakukannya untuk Tuhan. Siapa yang lemah ini, Bapak Ibu Saudara? Bisa siapa saja. Bukan hanya mereka yang secara ekonomi lemah, apalagi semakin banyak karena terdampak pandemi ini. Kita tidak bisa memungkiri banyak orang yang kehilangan pekerjaan, mata pencaharian dan lain sebagainya. Tapi juga mereka yang secara sosial terpinggirkan di masyarakat. Mereka yang buta hukum, anak-anak dan kaum perempuan yang dieksploitasi, kaum difabilitas yang sering tidak mendapat kesempatan yang sama di masyarakat. Atau mungkin mereka yang hidup dengan stigma karena sesuatu dan kita menjauhi mereka. Mereka yang paling hina. Dan masih dalam rangka bulan lansia GKI Guntur, Bapak Ibu, bukankah para lansia juga bisa menjadi tanda petik sang asing di masa-masa pandemi ini? Asing dari teknologi, karena sekarang semuanya online. Meskipun saya sangat mengapresiasi dan kagum sekali dengan lansia-lansia GKI Guntur yang mau belajar terus menggunakan atau mengakrabkan diri dengan teknologi. Itu bukti bahwa lansia bisa terus belajar. Belajar tak kenal usia, sampai kapanpun bisa belajar. Lansia bisa jadi mereka adalah salah satunya. Bahkan saat diam di rumah pun tak sedikit lansia yang mengalami tanda petik keterasingan. Ada di rumah tapi setiap kita gitu ya, anggota keluarga di rumah itu sibuk dengan berbagai pekerjaan kita, dengan gadget kita masing-masing. Mereka ada tapi seolah-olah tidak ada, seolah-olah kurang mendapatkan perhatian. Maka undangan bagi setiap kita, seluruh anggota keluarga untuk lebih memperhatikan para lansia. Baik kita sebagai anggota keluarga ataupun sesama lansia.
rekan-rekan persekutuannya. Kita diundang untuk saling peduli, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena hanya dengan cara itu kita mengekspresikan kasih kepada sesama kita. Seperti yang dikatakan Elie Wiesel, seorang novelis yang pernah berujar, lawan dari kasih bukanlah benci, tetapi ketidakpedulian. Lawan dari keindahan bukanlah keburukan, tetapi ketidakpedulian. Lawan dari iman bukanlah pembelotan, tetapi ketidakpedulian. Lawan dari kehidupan bukanlah kematian, tetapi ketidakpedulian. Ketidakpedulian, Bapak Ibu, menjadi lawan kita bersama. Sebab kalau sudah tidak peduli, yang ada pun bisa dianggap tidak ada. Kita bisa tutup mata terhadap sesama kita, terhadap orang tertentu. Mari lawan ketidakpedulian itu. Kamu melakukannya untuk aku. Menjadi pengingat bagi kita semua bahwa iman kita kepada Kristus Sang Raja bukanlah iman yang kosong. Harus diwujudkan, perlu diekspresikan dalam sikap nyata yang sehari-hari. Bukankah Matius mencatat soal makan, soal minum, soal pakaian, soal menjenguk, memberi tumpangan, memperhatikan. Itu soal kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Kerajaan Allah bukanlah melulu soal nanti. Jauh di sana, di sorga sana, tidak ada hubungannya dengan kehidupan saya di sini sekarang. Tidak. Tetapi soal kerajaan Allah juga sangat erat hubungannya dengan apa yang kita lakukan saat ini dan sekarang ini bagi orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu mendengar suara Sang Raja yang menggembalakan itu. Suara yang memanggil kita untuk mengasihinya melalui kasih kita kepada orang di sekitar kita yang kelihatan sehari-hari berada bersama dengan kita. Dan bentuk kasihnya gak usah muluk-muluk, yang sederhana yang bisa kita lakukan. Tetapi mari kita lakukan dengan cinta yang besar, karena kita sedang mengasihi Allah melalui kasih kita kepada mereka semua. Yehezkiel 34 ayat 16 mengatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jika Allah sedemikian baiknya dan sedemikian kasihnya kepada kita, pertanyaannya, apa respons kita terhadap kasihnya yang besar itu? Berapa yang terhilang telah kucari, dan kulepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Demikian ungkap sebuah lagu yang biasa kita nyanyikan, mengajak kita merenung tetapi juga bergerak. Mari melakukan segala sesuatu yang baik untuk Tuhan, karena Dia juga telah memberikan yang baik buat kita, yang kita rasakan setiap hari. Selamat melayani Dia Sang Raja di dalam bentuk kasih kita kepada sesama kita. Amin. Tuhan memberkati kita selalu. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja di segala abad dan tempat, dengan bersama-sama mengaku iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri bersama dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwa ketika kami beriman dan menyembah Kristus Sang Raja kehidupan kami sekalian, maka bentuk kasih itu juga perlu kami lakukan
untuk saudara kami, untuk sesama kami yang ada di sekitar kami. Kiranya Roh Kudus terus mendorong dan memampukan kami untuk bisa melakukan dan sedia, mau repot, mau membantu, mau menolong, mengulurkan tangan kami, hadir sungguh-sungguh bagi mereka yang memerlukan. Di tengah keluarga kami masing-masing, bagi setiap kami, suami atau istri, orang tua atau anak, semuanya Tuhan, opa, oma, cucu-cucu, biarlah itu juga menjadi kesempatan buat kami untuk mengekspresikan kasih yang agung dari Sang Gembala itu. Karena kami terlebih dahulu merasakan kasih Tuhan, kami mau juga untuk menyalurkan cinta kasih Tuhan itu kepada sesama kami di tengah keluarga kami. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap kami, umat Tuhan, anggota jemaat dan simpatisan GKI Guntur, gerejamu di tempat ini. Biarlah Tuhan, kami yang sudah Tuhan himpunkan untuk terus berkomitmen, melayani, beribadah bersama meskipun masih secara daring. Tuhan kiranya yang menolong kami dimanapun kami berada dalam mengatasi kesulitan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami saling memperhatikan sebagai umat Tuhan. Dan khususnya sebagai gerejamu, kami tak henti-hentinya mendoakan pergumulan kami mengenai rumah di Jalan Kencana nomor 1. Kami bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi gerejamu di tempat ini. Dan terus tolong kami Tuhan untuk melakukan penuntasan dana talangan yang kami harus penuhi atau kami harus lakukan. Kiranya Tuhan juga menggerakkan setiap kami untuk bahu-membahu melakukan tugas dan tanggung jawab kami ini. Kiranya Tuhan yang memberkati. Biarlah juga melalui kehadiran fasilitas atau sarana yang Tuhan percayakan ini, pelayanan Tuhan semakin baik melalui gerejamu di GKI Guntur ini. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilihan calon penatua baru, di mana prosesnya sudah kami lakukan bersama. Biarlah Tuhan yang terus menolong, memimpin, memberkati kami ketika kami juga boleh menggumuli nama-nama yang boleh kami pilih untuk menjadi bakal calon penatua yang akan melayani di gerejamu di GKI Guntur ini. Kiranya Tuhan juga memberkati panitia yang sudah terbentuk untuk bekerja, melayani dengan baik, sehingga sungguh kami boleh bersama-sama sebagai gereja Tuhan merayakan Tuhan yang memanggil setiap kami untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang bersuka cita karena pekan ini Tuhan menambahkan kembali usia kami 1 tahun lagi. Kami boleh mensyukuri berkat Tuhan melalui cinta kasih Tuhan dengan wujud bersama dengan orang di sekitar kami, dengan keluarga kami. Kesempatan ini kiranya Tuhan mampukan kami untuk melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang berada dalam pergumulan, baik pergumulan ekonomi dan pekerjaan kami, pergumulan di tengah relasi keluarga kami, pergumulan kami sebagai apapun kami, kesepian, tidak punya teman, terpinggirkan, dan segala sesuatu yang kami alami ini, biarlah kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan ajarlah kami juga untuk peka dan mau menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami tak henti-hentinya mendoakan bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai, terutama ketika kami masih berada di dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan berkati pemerintah kami, Tuhan berkati para tenaga medis, para ahli yang terus mengupayakan vaksin COVID-19. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka melancarkan segala sesuatunya. Dan pakailah kami juga sebagai warga negara yang baik untuk dengan sadar menjaga diri dan kesehatan kami dan tidak membahayakan sesama kami. Karena dengan begitu kami juga menjaga kehidupan bersama yang Tuhan anugerahkan buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk segala apa yang baik. Kami juga mengingat sebentar lagi kami akan memasuki Minggu Advent dan menyambut Natal. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati setiap kami untuk memaknai peristiwa agung di mana Allah menjadi manusia di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Tuhan juga kiranya menolong
kegiatan-kegiatan, rangkaian acara yang boleh disusun, direncanakan melalui panitia perayaan Natal di gereja ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, banyak yang ingin kami mohonkan kepadamu, tetapi dengan iman kami yakin dan percaya Engkau mengetahui apa yang paling kami butuhkan, dan Engkau akan menjawab pada waktumu dan dengan caramu yang tentunya indah. Maka ajarlah kami berkata, jadilah kehendak-Mu di atas kehidupan kami. Inilah doa dan syafaat kami Tuhan, dengarlah karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kini tiba saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Untuk bangkit berdiri, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Gembala kami yang baik, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah kami terima. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Saat ini dengan kerendahan hati, kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Berikan hikmat kepada majelis jemaat dalam mengelola persembahan ini,
agar dalam pengelolaannya seturut dengan kehendak-Mu dan hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Bapa dan Gembala kami yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat menikmati hari-hari bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi sahabat-sahabat lansia. Diam di rumah membuat kita memiliki banyak waktu luang. Banyak lansia yang bosan, pengen jalan-jalan keluar rumah. Jangan dulu, masih berbahaya.
baik waktu-waktu yang banyak ini kita manfaatkan. Walaupun sudah lansia, sudah kreatif ya. Halo semua, siapa yang hari ini sudah berdoa kepada Tuhan? Sobat lansia, salah satu yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu adalah dengan berdoa. Ajak keluarga doa bersama, atau kalau kita sendirian bisa juga berdoa sendiri, lalu kita doakan mereka semua. Tuhan rindu kita semua menjalin hubungan yang baik dengannya. Yuk Sobat lansia, kita bertekun dalam doa. Kalau ditanya lansia bisa apa? Jangan salah, banyak loh yang lansia bisa lakukan. Biar lansia gini, tapi keahlian boleh diuji. Yang penting yuk kita gunakan keahliannya untuk menjadi berkat, supaya setiap orang bisa merasakan kasih Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Jadi lansia tidak boleh tawar hati. Apa itu tawar hati? Tawar hati artinya tidak mau menerima keadaan dan malah menyalahkan banyak orang. Daripada tawar hati, lebih baik mensyukuri berkat Tuhan. Sebab dengan bersyukur kita bisa memuliakan Tuhan. Halo Sobat lansia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bulan lansia sudah berakhir, tapi kita harus tetap semangat ya. Semakin bertambah umur kita harus semakin tenang atau semakin reaktif. Reaktif artinya apa-apa ditanggapi dengan emosional. Nah, kita harus belajar tenang dan kalem dan mohon hikmat Tuhan dalam menghadapi semua keadaan. Sampai jumpa lagi di bulan lansia tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati Sobat lansia semua. Amin.